Threadpreneur, kamera yang sempurna itu kayak gimana sih? Baru-baru ini kita tahu bahwa Sony ngeluarin Alpha One dengan harga 92 juta. Sekeren apa sih kamera 92 juta body only? Hari ini kita akan lihat bersama-sama. Gue akan unboxing dari Sony Alpha One. Semoga bisa memberikan satu inspirasi dan jawaban apakah kita benar-benar membutuhkan kamera ini. Oke, Threadpreneur, inilah Sony Alpha One. Jadi ini edisi spesial, beda sama yang biasanya kalian lihat. Karena kalau misalnya kita lihat di YouTube International, mereka unboxing, saya lihat dusnya agak berbeda. Pertama kali gue dapet ini dari DOS, itu agak kaget. Kenapa dusnya keren banget, ada pitanya. Ternyata ini adalah edisi di mana kita juga dapat yang namanya vertical grip daripada A1. Nah, ngomong-ngomong tentang A1, fungsinya kenapa sih dan kenapa kita butuh kamera ini? 90 juta loh, 92 juta itu bukan kamera yang murah. Dulu saya pernah beli kamera 1DX itu untuk foto. Dan pertanyaannya adalah, why should I buy this? Nah, kalau kita tahu bahwa A1 ini merupakan flagship daripada Sony, dan kemudian ini merupakan gabungan daripada A9 Mark II dengan A7S III, dimana aku suka banget A7S III. Beli itu pertama kali justru pindah ke Sony karena A7S III-nya ketika ada bulan Skywalker, dan kemudian untuk video bisa low light. Dan berkembang akhirnya video kita pakai FX3. Ini salah satu one of the best video untuk pemula lah ibaratnya. Kalau kita ngomong pemula itu profesional pemula berbeda dengan profesional yang pakai RED dan seterusnya. Ada kakaknya dia FX6, tetapi ini FX3 udah oke banget untuk video. Nah, sedangkan A1 ini buat foto dan buat video hybrid bisa 8K. Jadi prinsipnya gini, kenapa kita butuh kamera ini, kenapa gue butuh kamera ini? Momen itu nggak bisa dibeli. Jadi yang gue suka daripada kamera ini adalah satu, autofocusnya yang diimprove jauh daripada A7S III. Kemudian juga kecepatannya yang bahkan bisa nge-shoot 30 fps dengan RAW. Itu luar biasa banget. Jadi kamera ini buat kejar-kejaran momen, sport, terus kemudian wildlife. Dan kemudian kalau misalnya kita suka foto-foto street tapi yang benar-benar hektik dan Anda ngejar momen, wedding misalnya, ini adalah one of the best option. Dimana juga ternyata videonya, saya pikir ini adalah kamera yang untuk fotografi, tetapi videonya juga luar biasa. Kelemahannya cuma satu, karena screen-nya tidak articulated kayak A7S III, karena memang ini dibuat katanya untuk a person behind the camera, jadi cuma di tilt aja kayak Sony A7 III, atau sebelumnya saya pakai Fuji, itu kayak Fuji X-T3, tetapi begitu kita masuk ke X-T4 dan kawan-kawannya, semua articulated. Ini nggak tahu, ini juga articulated ya kan? Articulated berarti dia bisa dibuka kayak begini ke samping. Nah, ini enggak, oke? So, ini adalah momen bersejarah. Saya beli di DOS, dikasih tahu sama mereka bahwa ada garansi 14 hari. Kalau misalnya barangnya ada problem, kita bisa tuker barangnya ya. Jadi inilah moment of truth hari ini. Dikasih pita, luar biasa. Nah, keren banget di dalamnya ini kartu garansinya by DOS di sini, ya kan? Wow. So, you want to see it? Ini adalah satu package. Saya dapat memori, ya, terus kemudian dapat extra battery, dan akhirnya juga dapat yang namanya vertical grip. Wow, ini keren banget nih. Jadi hari ini kita bisa coba unboxing. Jadi ingat-ingat waktu pakai 5D Mark III sama 1DX, gede banget. Jadi saya nggak tahu apakah ini official dari Sony-nya atau ini versi yang diambil dari DOS, but let's see. Ini adalah Sony Alpha One. Wow. Oke, ini box yang luar biasa. Saya keluarin dulu biar kita bisa lihat dan kita akan taruh. Jadi ini completely masih segel. Sony Indonesia resmi. Kenapa beli harus Sony Indonesia? Karena kalau ada apa-apa kita bisa mendapatkan kesempatan untuk di retur, ya kan? 14 hari ini retur Alpha One, ya. Jadi langsung saja kita buka. Ini adalah momen dimana kamera 90 juta dibuka, saudara. Dan kita mau lihat seberapa keren bodinya. Oke, langsung kita lihat. Wow, ini dapat Alpha Privilege Club exclusive membership. Ini seperti biasa. Ini buku-bukunya. Dan tentunya kalau mau dapat hasil yang maksimum, memory cardnya juga harus yang Sony Express tuh yang kecil tuh. Karena kendalanya adalah tidak semua
memory card bisa handle kecepatan daripada kamera ini, tetapi problemnya adalah kalau mau mindahin datanya itu mesti beli special card reader. Nah, oke, kita langsung saja buka. Ini cukup familiar, kita bisa ngelihat ada strapnya, ada tulisan Alpha One buat gengsi. Jadi kalau kita pergi-pergi, kita bisa ngeliat ya, ini Alpha One, gengsi banget kalau taruh di leher. Jadi memang karena warnanya juga sama semua, kita nggak pernah tahu itu orang pakai kamera apa. Tapi kalau udah jelas ada Alpha One-nya bisa buat pamer nih cuy ceritanya. Yeah. Terus, oh kelemahannya kayaknya baterainya nggak ada nih di dalam sini. Makanya dikasih bonus baterai, bukan berarti 1+1 dong kalau kayak begitu. Baterainya nggak ada nih. Jadi di vertical grip juga nggak ada. Wow, kamera 90 juta nggak dikasih baterai. Baterai bonus. Tapi padahal waktu gue beli kamera yang A7S III di dalamnya itu ada baterai kalau nggak salah, atau A7C ya. Correct me if I'm wrong. Terus kemudian dikasih lagi sama mereka bonusnya gitu. Tapi ini confirm nih, ini nggak ada baterainya. Nah oke, nothing at all. Tapi ya sudahlah, kita coba buka dulu. Inilah penampakan kamera 90 juta. Inilah A1, the flagship camera. Kalau kita pegang, firm banget nih. Di grip nih enak banget, lihat dipegang. Kalau A7C itu nggak nyampe karena memang kecil. Tapi ini bener-bener enak di sini. Terus penampakannya mirip sama A7 III. Nah, cuma ini aja yang harus biasain ya. Kita nggak bisa lagi ke samping, nggak bisa dilindungin. Jadi ini bener-bener modelnya kayak begini. Oke. Jadi hati-hati banget, pastikan beli anti gores karena jangan sampai ke scratch LCD-nya. Terus kita juga lihat di sini buat mic dan HDMI untuk streaming juga bisa. Kita lihat di sini. Nah, ini ada LAN port. Terus memori seperti biasa sama kayak A7S III, ada 2 slot di sini. 2 slot memori ini akan ngebantu banget. Oke, dan yang paling membedakan adalah di sebelah kirinya kita bisa langsung kontrol AFS, AFC, DMF atau MF. Ini untuk autofocusnya langsung dan pilihan burst-nya itu ada di sebelah sini. Jadi enak banget. Ya ini seperti biasa setting program, aperture, ya kan. Terus kemudian manual. Alright, ini tombol customnya 1, 2 di atas, mirip seperti A7S III. Terus kemudian record buttonnya di sini. Udah, so far nggak ada yang terlalu berbeda. Jadi asiknya sih Sony nggak besar gitu. Jadi dia punya body agak diperbesar gripnya, lebih mantep, tetapi juga nggak besar-besar amat dibandingkan dengan kualitas yang sama. Tapi kalau kita pakai One DX, wah itu udah kemana-mana ya. Tinggal satunya lagi nanti adalah kita lihat vertical gripnya. Jadi keunggulan kamera ini jelas 50 megapiksel. Tetapi saya udah ngetemuin kalau low lightnya dengan 50 megapiksel, foto di 8000 ISO, default by kamera kita push di 8000 itu gambarnya udah pecah. Ya udah nggak enak. Jadi terpaksa kalau malam biasanya saya turunin ke 21 karena di sini ada pilihan bahwa kita bisa turunin sampai 21 megapiksel. Tentunya semakin kecil berarti akan lebih noise friendly. Dan kita udah bandingin juga ini dengan A7C. Nggak kalah-kalah banget loh, A7C-nya tuh lumayan gitu dibandingin dengan kamera yang 90 juta. Terus kemudian saya juga bandingin dengan ini 10 megapiksel. Kalau yang A7S III juga hasilnya oke. Jadi color science-nya memang Sony, you're the best ya. Diharapkan dengan kamera ini kita bisa bikin karya-karya yang lebih keren lagi. Terutama kalau kalian lihat video ini video diambil dengan A7S III ya. Ini A7S III yang spesial buat video. Gambar saya mungkin Anda suka colornya, tidak banyak color grading. Dan ini adalah kamera yang bisa kasih 8K. Jadi untuk detailnya kalian bisa cari YouTube lain. Yang jelas hari ini adalah momen kita bisa unboxing kamera ini. Dan nanti ke depannya kita akan coba apakah 8K komputer kita siap atau tidak. So, worth it or not, it's depend, kembali lagi ke kalian. Tapi prinsipnya gue beli ini karena satu, ini merupakan sebuah jawaban pada saat kita mau motret bener-bener momen foto yang penting dan momen foto yang bagus gitu. I think saya akan turunin ini, dan secondary kamera saya buat foto adalah A7C ya. Sedangkan untuk video saya pakai A7S III dan kemudian saya akan pakai FX3. Jadi ini merupakan satu gear setup untuk saya pribadi ataupun pada saat saya lagi create konten untuk Astronaci.
Kita completely move to Sony sekarang, dan gear yang kita pakai adalah totally flagship. Kenapa? Karena kita percaya bahwa hasilnya itu nggak bisa bohong dan akan reduce banget daripada workload editor-editor kita. Dan yang terutama adalah why I need this, autofocusnya. Jadi buat kalian yang memang ingin nyobain super camera, this is may not be a perfect camera, tetapi A1 ini bisa menjadi satu jawaban untuk autofocus, untuk kecepatan shooting, kemudian untuk resolusi tinggi video, kemudian untuk low light ya, dan untuk color science yang hampir mendekati sempurna karena keluar dari kamera baik itu JPEG maupun itu video tidak perlu banyak terlalu diedit dan itu akan reduce workload daripada editor. Oke, sampai ketemu di trial daripada A1 ataupun FX3 ataupun kamera yang lainnya. Tetap di channel gue, karena di channel ini kita akan banyak memberikan eksplorasi terhadap hobi-hobi gue yang bisa menjadi jawaban buat kalian. So, ini adalah playlist tentang fotografi dan videografi. Sampai ketemu di video yang lainnya.